Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gimana kabarnya? Kami percaya bahwa perlindungan Allah luar biasa bagi kita semua, seisi keluarga penuh sukacita. Mari siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada doa malam hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah, kami puji, memuliakan nama Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan, kami percaya ada roh kudus-Mu di dalam rumah kami, di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita berikan yang terbaik, pujian dan penyembahan bagi kita, bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Katakan sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Engkau baik bagi kami Tuhan. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita berjoget bersama-sama, bersuka cita karena kemuliaan nama Tuhan. Mari berikan senyum yang terbaik. Kita bersuka cita karena kemuliaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan cinta kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan apabila sampai sore hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti akan firman-Mu, untuk diberkati atas firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman yang akan Kau sampaikan menjadi kekuatan bagi kami, jalan keluar, menambah pengertian kami, dan yang terpenting Tuhan membuat hidup kami makin hari makin benar. Dan kami mengucap syukur bila firman yang penuh kuasa ini menyertai kami senantiasa. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan saya ambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Ya, perikopnya tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat 4, lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu, saya lihat tentang perikop ini tentang orang sakit kusta. Orang sakit kusta itu sangat menderita. Orang sakit kusta itu dikucilkan karena dikatakan najis. Orang sakit kusta itu hidupnya di tempat pengasingan. Di tempat pengasingan yang sangat berjauhan dengan tempat keluarga mereka hidup, masyarakat hidup. Bahkan Bapak Ibu, rumah di mana ditempati orang yang sakit kusta pun, rumah itu pun dilihat oleh para imam, apakah ada di situ kusta. Kalau ada kusta, rumah itu pun dianggap najis. Orang yang masuk di dalam rumah itu pun najis. Nah, Bapak Ibu, rumah itu harus dibersihkan. Rumah itu harus diganti plesterannya segala macam untuk supaya rumah itu tidak menularkan kusta. Bapak Ibu, gambaran ini adalah gambaran seperti kita saat ini. Kalau kita lihat, kalau orang kena COVID, orang itu diisolasi, dipindahkan dari hidupnya, dari keluarganya, dipindahkan hidup dari keluarganya, dipindahkan hidup dari masyarakat, dia masuk ke ruang isolasi. Dan kita bisa lihat keluarganya pun terisolasi, karena termasuk orang yang dalam pantauan apakah keluarga ini juga mengidap COVID-19. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat rumah dimanapun orang yang mengidap sakit COVID pun di situ dinyatakan rumah ini harus didesinfektan. Karena apa? Di situ ada virus. Begitu juga kita ini yang di dalam rumah itu pun kita juga dianggap kita terpapar juga, dan kita juga dijauhi. Jadi gambaran kusta dengan gambaran COVID adalah sama. Kalau kusta di mana rumah, di mana tempat orang yang kena sakit kusta, rumah itu diduga juga ada di situ virus kusta. Tapi kalau kita lihat sekarang COVID-19 ada di mana-mana. Ada di kota kita, di tempat kerja kita, di segala aktivitas kita, di setiap negara ada. Berarti seluruh dunia ini terpapar oleh COVID-19. Seluruh dunia ini dianggap najis kalau kusta. Makanya kalau kita pulang rumah cuci tangan dulu. Kalau kita pulang ke rumah mandi dulu, ganti pakaian dulu. Karena kita dari tempat yang dimana terdapat virus corona. Bapak Ibu, kondisi ini sama dengan kondisi pada saat zaman dimana kusta menyerang bangsa Yahudi. Nah, Bapak Ibu, apa yang luar biasa dari firman Tuhan ini? Kalau saya bacakan ayat 3. Pada saat orang kusta datang kepada Yesus dan katakan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu semua, Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, ini pembelajaran bagi kita.
pada saat sekarang pandemi corona, apa yang Tuhan mau yang harus kita lakukan? Tema bulan kita tuh rela berkorban. Saat ini Tuhan katakan jamahkan tanganmu. Tuhan katakan itu kepada kita. Maka apa? Kita rela berkorban, kita melakukan tindakan supaya apa? COVID-19 ini tidak membesar atau tidak bertambah banyak. Dengan apa yang harus kita lakukan? Kita menjaga diri kita sendiri. Kita disiplin menjaga kesehatan kita. Kita disiplin menjaga protokol kesehatan kita. Bapak Ibu, saya banyak ketemu dengan beberapa orang. Saya banyak bicara dengan beberapa orang. Banyak pendapat dari teman-teman kita. Nggak mungkin kita kena. Kita kalau kalangan sendiri nggak mungkin kena COVID-19. Itu jawaban mereka. Saat sekarang ini tidak ada tempat dimanapun yang kita tahu bebas dari COVID-19. Tetap dibutuhkan kedisiplinan kita menjaga kesehatan. Kalau kita mau masuk ke suatu tempat atau keluar dari tempat, kita cuci tangan. Kita pakai masker, menghindari bergerombol dengan orang lain. Nah, kita menghindari juga hal-hal tempat-tempat di mana yang diduga di situ banyak kerumunan orang. Karena di situ akan kemungkinan banyak dari virus-virus COVID-19 yang ada di situ. Ini yang Tuhan mau yang pertama, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga saudara-saudaramu. Dengan mendisiplinkan diri kita menjaga keluarga kita. Dengan mendisiplinkan diri kita menjaga teman-teman kita. Kita menjaga seluruh keluarga besar kita. Kita jaga. Yang kedua Tuhan katakan jamahkan tanganmu. Apa yang harus? Kita berperan aktif menolong saudara-saudara kita. COVID-19 ini seperti orang kena sakit kusta sama. Kalau yang kena kusta kepala keluarga, bagaimana anak istrinya untuk hidup sehari-hari? Begitu juga saat ini, kalau kepala keluarganya kena virus corona, bagaimana anak istrinya? Bagaimana mereka hidup? Tuhan ingatkan kita, bantu. Tuhan tahu kita pun juga mengalami masalah yang sama dengan mereka. Saat seperti ini kondisi perekonomian, kondisi keadaan kita pasti tidak normal seperti dulu. Tapi tetap Tuhan katakan rela berkorban, bantu. Begitu juga gereja, saat ini pun gereja berdampak, tapi gereja tetap melangkah. Kita mempersiapkan sembako bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan saya sampaikan juga, bagi siapapun jemaat GBI Kunci Daud, apabila membutuhkan kebutuhan pokok untuk hidup, hubungi bagian diakonia, hubungi gereja. Di gereja, di tempat kita siapkan sembako untuk kita semua. Dan percayalah, itu adalah apa? Berkat yang diberikan dari saudara-saudara kita semua, untuk kita semua. Itu yang Tuhan mau, tetap tolong mereka, tetap bantu mereka dengan segala kondisi kita apapun juga. Yang ketiga, yang terakhir yang Tuhan mau, ambil dalam saat doamu. Doakan bukan hanya keluargamu, doakan saudara-saudaramu, doakan saudara seimanmu, doakan masyarakat kotamu, doakan masyarakat bangsamu, doakan seluruh dunia. Percaya doa orang benar besar kuasanya. Kita dipanggil Tuhan saat bulan ini untuk kita melangkah, kita menolong saudara-saudara kita. Firman Tuhan ini bukan kebetulan bagi kita, tapi firman Tuhan ini membawa kita. Kalau kita melangkah menolong, Tuhan yang akan buka jalan. Saya ulangi ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Pada saat kita melangkah, karya Tuhan akan dinyatakan dan kita melihat Allah kita yang hidup selalu menyertai kita. Itulah firman Tuhan, renungan bagi kita. Biarlah kita malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan itu dan kita mengambil langkah. Dan percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita semua, melangkah kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada
Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, biarlah kita berdoa, Tuhan menolong kita, menolong saudara kita, menolong kita semua. Mari angkat tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan firman kepada kami, firman yang memberi kekuatan bagi kami untuk melangkah. Saat ini Tuhan, kami buka hati kita dan kami Tuhan nyatakan di dalam nama-Mu Tuhan, kami akan melangkah. Biarlah kami meningkatkan disiplin hidup kami Tuhan. Meningkatkan disiplin kami untuk melakukan protokol kesehatan Tuhan. Biarlah kami tidak terpapar untuk segala pandemi COVID-19 dan pandemi-pandemi yang lainnya. Biarlah kami tidak terpapar, keluarga kami tidak terpapar, saudara-saudara kami tidak terpapar, seluruh masyarakat tidak terpapar karena kami menjaga disiplin ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan bagi kami Tuhan, bila kami tetap melangkah, kami ambil bagian Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami, masyarakat sekitar kami, kota kami, bangsa kami Tuhan, untuk meringankan beban mereka dalam terpapar COVID-19 Tuhan ini. Dan kami percaya biarlah kekuatan daripada Allah selalu menyertai kami. Dan kami berdoa Tuhan kami berdoa untuk seluruh bangsa yang ada di bumi ini Tuhan. Biarlah mereka diberi kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Dan mereka tetap percaya bahwa saatnya COVID-19 akan dapat kita kalahkan dengan kuasa daripada Allah. Dan kami percaya hikmat daripada Tuhan turun atas kita semua. Sehingga pada saatnya Tuhan akan ditemukan vaksin atau ditemukan apapun juga atas hikmat daripada Tuhan yang akan menolong kami dari serangan pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih dan kami percaya seluruh jemaat Kunci Daud dalam penyertaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua. Penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada dalam hidup kita. Dan percayalah, Engkau saat ini ditolong oleh Tuhan. Tingkap-tingkap langit terbuka, pekerjaanmu ditolong Tuhan. Jalan yang buntu Tuhan bukakan. Dan percayalah, berkat mengalir daripadamu setiap saat. Engkau diberkati, tetap diberkati, dan untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.